Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita akan lanjutkan pengajian kita tentang salah satu aspek mukjizat Al-Qur'an, yaitu aspek kebahasaan, khususnya balaghah. Kita lanjutkan pada ayat 21 insyaallah sampai ayat 25 surat Al-Baqarah. Bagi yang tidak membawa kitab bisa menyimak melalui Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya mulai dari ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sampai nanti walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Fi qoulihi ta'ala ya ayuhan nasu budu rabbakum. Ada kalimat u'budu rabbakum. Ini ada zikrur rububiyah ma'idhafatihi lil mukhatabin. Jadi Rabb tapi diidhafahkan kepada kum, orang-orang yang diajak bicara. Untuk apa ini? Lit tafkhim wa ta'zim. Untuk mengagungkan dan memuliakan. Jadi manusia punya kedudukan yang tinggi, bahwasanya mereka sedang berada dalam pemeliharaan Allah. Fi qoulihi ta'ala la'allakum tattaqun. Di dalam ayat yang sama ayat 21, la'allakum tattaqun, ya, itu tanzilul fi'lil muta'addi manzilatal lazim. Meletakkan fi'il muta'addi pada tempat fi'il lazim. Muta'addi itu fi'il transitif. Kata kerja transitif yang membutuhkan objek, tapi diletakkan pada kata kerja intransitif yang tidak ada objeknya. Jadi la'allakum tattaqun, ini misalkan tattaqun apa misalkan Allah atau ittaqun nar atau takut misalnya seperti itu. Tetapi tidak disebutkan di sini. Objeknya apa? Kenapa? Karena memang ini ditujukan untuk agar menjadi fi'il lazim. Kenapa? Wa dzalika li isbati ma'nal fi'li li fa'ilihi. Agar memastikan takwa ini menjadi sifat kalian. Jadi sifat kalian yang menyembah Allah, menyembah Tuhan kalian. Yang telah menciptakan kalian itu agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Wa li sarfil ihtimami ilal fi'li, dan agar perhatian kita tertuju pada kata kerja ini. Bukan tertuju pada apa yang ditakuti itu apa, tidak. Takwanya ini yang perlu, yang paling penting. Jadi ibadah dalam rangka menuju ketakwaan. Wa annahu wal muradu fi dzatihi la wusuluhu ilal maf'ul. Yang dimaksud ya takwa ini bukan pada maf'ulnya, itu maksudnya. Makanya maf'ulnya dibuang dalam rangka memang membuang, ya, tidak diperlukan begitu. Karena fokus pada fi'ilnya. Tanzilul fi'il muta'addi manzilatal lazim. Fi qoulihi ta'ala ayat ke-22, alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Fi qoulihi ta'ala ada muqabalah latifah. Ada muqabalah. Muqabalah itu ada dua kelompok kata yang saling berlawanan, ya. Bisa dipadankan. Misalnya as-sama ini dipadankan dengan al-ardi. Atas, sama itu kan di atas, al-ardi di bumi, ya. Wal firas di bawah, ya. Dipadankan dengan al-bina, bana itu bangunan itu mesti ke atas. Haitsu qabala bainas sama'i wal ardi wal firasi wal bina. Wa hadza minal muhassinat al-badi'iyah. Ini termasuk badi. Muqabalah tibak itu termasuk badi. Wa fihi ta'lil, di dalam kalimat ini ada ta'lil, ada
ya semacam penyebutan alasan. Kenapa kok kita ini harus menyembah Allah itu? Ya karena yang telah menciptakan bumi ini untuk kita. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Jadi kenapa langit dan bumi diciptakan? Ini untuk kita. Ini alasannya. Ta'lil min khalqil ardi was sama. Wa taqdimul ardi 'alas sama litanakkuli minal aqrabi ilal ab'ad. Kenapa mendahulukan al-ardi? Ja'ala lakumul arda firasha. Kok tidak as-sama dulu? Nah, ini karena tanakkul minal aqrab ilal ab'ad. Seni bertutur memulai dari yang dekat, lalu yang jauh. Yang dekat ya bumi. Semua orang bisa merasakan bumi, menginjak bumi, dekat dengannya. Tapi kalau langit ini lebih jauh daripada bumi. Fi qoulihi ta'ala ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa, dalam ayat yang sama ayat 22. Ini ada tasbihani balighani. Tasbih balih lagi di sini. Ada tasbih balih. Jadi tasbih balih itu saya ulangi lagi, ya, kemarin sudah saya jelaskan. Tasbih balih itu adalah penyerupaan antara kedua belah pihak, antara A dan B misalnya, dengan membuang kata yang menyerupakan dan membuang alasan penyerupaan. Muhammad seperti singa dalam keberanian. Seperti dibuang, dalam keberanian juga dibuang. Muhammad singa, itu tasbih balih. Di sini bumi adalah firash, bumi adalah hamparan. Padahal bumi kan bukan, bumi kan bagaikan, bagaikan firash. Tapi dibuang, bagainya dibuang, bagaikannya dibuang. Langit itu bangunan. Mestinya adalah langit itu seperti bangunan. Langit ya langit, nggak sama dengan bina. Tapi di sini kok dibuang, karena untuk seakan-akan itu jadi satu, gitu. Seakan-akan bumi ya hamparan, seakan-akan langit ya bangunan, begitu. Itu tasbihani balighani. Haitsu syabbahal arda bil firasi wa syabbahas samaa bil bina. Allah menyerupakan al-ardu ini dengan firas. Firas hamparan ya, permadani. Termasuk karpet itu bisa diartikan firas. Wa syabbahas samaa bil bina. Menyerupakan langit dengan bangunan. Summa hadafa ada tatsyibhi, lalu dibuang. Kayak sepertinya, kata-kata seperti itu dibuang. Likullin minhuma fa asbaha balighaini. Lalu menjadi balih, menjadi tasbih yang paling kuat. Fi qoulihi ta'ala al-ardha firasan was samaa'a binaan. Ini ada tibak maknawi. Ada tibak al-maknawi. Ada perpaduan atau padanan kalimat yang secara makna itu tibak, berlawanan. Qala Abu Ali Al-Farisi, saya kutip dari Abu Ali Al-Farisi. Lama kanal bina'u raf'an lil mabni qubila bil firas alladhi huwa ala hilafil bina. Bersama penjelasan dengan muqabalah yang tadi. Yaitu karena bangunan itu mesti tinggi ya, namanya bangunan itu mesti tinggi. Maka ini ditandemkan istilahnya, dimuqabalahkan dengan firas. Firas itu mesti di bawah begitu. Jadi secara makna atas bawah. Wa min thamma waqa'al bina ala ma fihi irtifa. Maka bangunan itu berada pada yang ada tingginya di situ. Ini namanya tibak maknawi. Fi qoulihi ta'ala as-samai ma'an. Ini ada jinas marduf. Apa jinas marduf itu? Ada dua kata yang mirip, tapi berbeda ya. Mirip tapi berbeda. Berbeda maknanya. Mirip, tapi ada tambahan satu huruf di awal kata yang lain. Pertama ma. Ma itu kan ma'un ya. Ditambah sin di depannya, sama. Nah, itu namanya jinas marduf. Jinas itu yang paling mudah, ada jinas tam. Yaitu as-sa'atu, yang sa'ah itu kiamat, sa'ah itu artinya sejam atau sesaat. Wa yauma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'atin.
Yang saah yang pertama artinya kiamat, saah yang kedua artinya sesaat. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ya, kira-kira seperti inilah. Bisa ular, bisa membunuh. Bisa yang pertama maknanya racun. Bisa yang kedua maknanya mampu. Bisa ular, bisa membunuh. Ini namanya jinas. Seperti inilah kira-kira ya. Cuma di dalam bahasa Arab, dalam balahu Arab itu ada macam-macam. Ada yang model seperti ini, jinas marduf, tambahannya di depan. Satu huruf tambahannya, ma'un dan sama. Ini adalah termasuk muhassinat lafziyah, sebagai pengindah kata. Secara lafaz ini menjadi menarik. As-sama ma. Fi qoulihi ta'ala fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ini ada majaz mursal. Fi qoulihi ta'ala majazun mursal bi'tibari ma sayakun. Dalam kata samarat, minas samarat. Ini ada majaz mursal dengan memilang atau menganggap atau berpatokan kepada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan ada. Begini, Allah menurunkan dari langit itu air ya. Lalu dengan air itu Allah menumbuhkan buah-buahan. Coba. Secara akal kita, secara natural kita berpikir yang ditumbuhkan Allah itu buah atau pohon? Pohon. Pasti yang tumbuh itu pohonnya. Lalu pohon itu awalnya tunas pohon, lalu tumbuh besar, lalu jadi besar, rindang, berbuah. Nah, tapi yang ini pohon kecil tunas sampai besar tidak disebut oleh Allah. Langsung dengan air itu Allah menumbuhkan buah-buahan. Nah, ini namanya majaz mursal, majaz mursal bi'tibari ma sayakun. Berpatokan pada nanti yang akan terjadi begitu. Karena yang ditumbuhkan itu mestinya adalah tunas. Dengan air itu Allah menumbuhkan tunas-tunas tanaman. Lalu tanaman itu besar. Setelah besar mulai mekar, banyak daun-dedaunan, lalu mulai tumbuh buah-buahan. Jadi buah-buahan itu yang terakhir, fase terakhir. Haitsu yahtasiru marahilul inbat bidzikrin natijah min inzalil matar. Fase-fase tumbuhnya itu disingkat oleh Allah. Wis pokoknya buah-buahan yang tumbuh, yang akan ditumbuhkan dengan air ini. Artinya dalam hal ini Allah mengingatkan kita nikmatnya yang paling besar. Dari air itu nanti bisa kita makan. Dengan air hujan itu Allah menumbuhkan makanan kita, yaitu berbentuk buah-buahan. Fi qoulihi ta'ala fala taj'alu lillahi andada. Andada itu ada muhtamilud diddaini. Apa muhtamilud diddaini ini? Satu kata maknanya dua dan berlawanan. Aneh ini. Di Indonesia tidak ada namanya seperti itu. Di Quran itu banyak. Satu kata maknanya dua dan dua makna itu berlawanan. Tidak ada makna berbeda, tapi maknanya itu bertentangan, berlawanan. Di sini ya, innan nid yutlaqu alal misli wad diddi. Kata nid anda dan itu ya, itu makna bisa amsalan, bisa addad. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah lawan. Atau janganlah kau menjadikan untuk Allah permisalan atau yang sepadan dengannya. Jangan jadikan untuk Allah persamaan-persamaan. Oh, itu seperti ini, jangan. Atau jangan jadikan untuk Allah lawannya. Jadi dua-duanya dilarang. Untuk apa sih muhtamiludiddain? Ini untuk memperluas makna. Sama saya contohkan di dalam ayat walaili idza as'as. Demi malam ketika as'as. Apa itu as'as? As'as itu datang dan pergi. Datang, pergi kan berlawanan ini. Datang, pergi, ini seperti lawanan. Tetapi kenapa Allah menggunakan kata as-as ini? Ini ada faedahnya. Memang sengaja begitu, biar mencakup keduanya. Jadi Allah bersumpah atas nama malam, ketika malam itu datang, berarti maghrib-maghrib lah. Dan ketika malam itu pergi, jadi subuh-subuh. Gitu. Jadi maghrib dan subuh itu penting sekali.
Itu faedah muhtamiludiddain. Ada banyak di dalam Al-Quran. Termasuk quru, ya. Salah satu quru. 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, itu juga namanya muhtamiludiddain. Fi qoulihi ta'ala wa antum ta'lamun ayat 22. Fala taj'alul lahi andadan wa antum ta'lamun. Di dalam kata wa antum ta'lamun ada hadful maf'ul bihi lil ihtisar. Dibuang maf'ul bihnya. Ai ta'lamuna annahu la yumasalu. Dan dalam keadaan kau tahu bahwa Allah tidak bisa disamai. Allah tidak bisa ditandingi, Allah tidak bisa dilawan, Allah tidak bisa disaingi. Ini dibuang. Maf'ul bihnya, objeknya dibuang. Fi qouli ta'ala wa in kuntum fi ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Idzafatul lafzi abdin lidhamirina. Wa ala abdina yaitu Nabi Muhammad di situ. Jika kau meragukan apa yang telah kami turunkan kepada hambaku, yaitu Nabi Muhammad, kenapa diidhafahkan hamba kepadaku atau kami? Litasyrif wa tahsis. Untuk memuliakan Rasulullah, untuk mengagungkan Rasulullah dan mengkhususkan Rasulullah. Wa hadza asyrafu wasfin li Rasulillah. Inilah sifat yang paling mulia untuk Rasul. Ketika seseorang dianggap sebagai hamba. Jadi yang menganggap hamba itu Allah. Senang sekali rasanya. Asra bi abdihi. Dianggap hambanya Allah, senang sekali. Kalau kita ini kan ngaku-ngaku biasanya kan. Ngaku-ngaku hambanya. Aku hamba Allah, ngaku-ngaku. Padahal ya entah perbuatannya apakah seperti hamba beneran apa tidak. Terkadang hanya ngaku-ngaku saja. Tapi secara amalan tidak sesuai dengan tuntutan hamba. Tetapi Nabi ini diakui oleh Allah. Ala abdina asra bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ini pengakuan langsung dari Allah. Wa fihi ta'bir anil mutawaqqa bil madhi wa in kuntum. Ada sesuatu yang ini benar belum terjadi. Disebut dengan fi'il madhi tanbihan ala tahaqquqi wuqu'i. Memang nanti akan ada orang yang meragukan Al-Qur'an. Disebut dengan fi'il madhi meskipun belum terjadi ya. Itu tanbihan ala tahaqquqi wuqu'i. Untuk mengingatkan bahwa nanti memang akan terjadi orang yang ragu terhadap Al-Qur'an. Dan yang ragu nanti ditantang oleh Allah di dalam kalimat setelahnya. Fi qouli ta'ala fa'tu bi suratin mim mithlihi. Amrun yuradu bihi ta'jiz. Ini adalah kalimat perintah, tapi tujuannya adalah ta'jiz, untuk melemahkan. Kalau kita bisa, ya misalnya gini, ini cerita. Misal kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan orang lain. Misalnya terbang ya. Ayo, terbang aku. Terbanglah kamu. Karena kita sudah terbang misalnya. Ini kan perintah, tapi siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Sama dengan ini. Al-Quran itu tidak bisa ditandingi. Tapi Allah nantang, ayo, buatlah seperti Al-Quran. Fa'tu bisuratin min mithlihi. Ini perintah, tapi sifatnya melemahkan. Karena nggak ada yang bisa. Haitsu kharaja bil amri an sigatihi la makna ta'jiz. Perintah itu bukan wajib. Kalau kita nggak bisa membuat Al-Quran, dosa kita. Kalau wajib, enggak, ini bukan wajib ini. Ini malah melemahkan. Ini ta'jiz. Amrun yuradu bihi ta'jiz. Kita tidak akan bisa menandingi Al-Quran. Maka Allah nantang. Ya. Wa tankiru suratin, kenapa suratin? Bukan bis surah. Tidak ada alif lamnya. Kenapa nakirah? Liiradatil umumi wasyumul, untuk menunjukkan makna umum dan seluruhnya. Wes pilih setiap surat apapun lah. Mau nandingi surat apa terserah. Umum pokoknya. Sumul semuanya wes. Kamu mau nandingi surat yang mana? Mau nandingi surat An-Nas silakan buat seperti itu. Mau nandingi Al-Kautsar silakan. Itu maksudnya. Umum ini enggak ada ditentukan surat yang mana. Di suratin. Sebuah surat, maksudnya begitu. Umum maksudnya. Tidak ditentukan surat mana. Nah, ini dijelaskan di dalam kalimat atau balaghah di bawahnya. Ya. Fi qouli ta'ala fa'tu bi suratin mim mithli. Ada minnya di sini ya.
Ziyadatu min litab'id. Min itu untuk tab'id, menunjukkan makna sebagian. Nah, kenapa begini? Ini ada nuktah balaghiyah, sebagaimana yang tadi yang kemarin saya jelaskan ya. Ada tankid. Tankid itu karena ada salah satu aspek yang unik yang membutuhkan nalar kita untuk merenungkan. Apa tankidnya di sini? Ini pendapat Imam Al-Karmani. Qala Al-Karmani, walamma kanat hadis suratu sanam al-Qur'an wa awwalahu ba'dal Fatihah. Karena surat ini adalah disebut dengan punuknya Al-Qur'an. Al-Baqarah itu punuknya Al-Qur'an. Karena yang paling nampak baca Al-Baqarah sama dengan baca 2 juz, hampir setengah. Paling panjang. Jadi paling nampak surat ya Al-Baqarah ini. Min wa awwalahu ba'dal Fatihah, ini surat yang pertama setelah Al-Fatihah. Hasunaduhulu min fiha, maka bagus sekali kalau masuk min di situ. Min surat min mithlihi. Kenapa? Liyu'lama anna tahaddi waqi'un ala jami'i suwaril Qur'an. Agar diketahui bahwa tantangan ini berlaku terhadap seluruh surat Al-Qur'an. Min awwalihi, dari awalnya Al-Qur'an sampai akhirnya. Itu maksudnya begitu. Karena Baqarah paling panjang. Kalau tidak ada minnya seakan-akan nantangannya Baqarah. Enggak mungkin bisa, Pak. Al-Kautsar saja enggak bisa, apalagi Al-Baqarah begitu. Itu maksudnya. Ya, min ini ada keunikan di situ. Karena letaknya di surat Al-Baqarah. Yang di surat Yunus itu tidak ada minnya. Yang di surat Hud itu malah asri suwarin, 10 surat. Karena ada minnya hanya di Al-Baqarah ini. Fi qouli ta'ala fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini ada fanul irdaf. Irdaf itu dalam artinya seperti gonceng ya, membawa sesuatu, gonceng. Mengikutkan sesuatu. Ja'a fil fawaid, dijelaskan dalam kitab Al-Fawaid. Qila lahum in istanattum, dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang yang meragukan Al-Quran itu, jika kau bersandar in istanattum ilal ajzi fatrukul inat, jika kau akhirnya kau itu enggak mampu, maka tinggalkanlah penentangan kepada Al-Quran. Fawudi aqulu fattakun naro maudi'ahu. Jadi sebenarnya begini, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kau enggak mampu, gitu ya. Kalau kau enggak mampu dan kau tidak akan mampu membuat satu surat, fattakun nar. Mestinya ini semestinya ya, bukan berarti semestinya itu yang paling bagus, bukan. Maksudnya begini. Jika kau tidak mampu wa lan taf'alu, maka tinggalkanlah menentang Al-Qur'an. Maka tinggalkanlah menentang Al-Qur'an. Maka jangan kau menentang Al-Qur'an kalau kau enggak mampu membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Nah, tetapi kenapa Allah menyebut fattakun nar? Bukan fatrukul anat misalkan. Atau al-inat. Fawudi'a qauluhu fattakun nar maudi'ahu. Nah, karena ada alasannya ini. Ini namanya irdafnya. Li'anna ittiqa'an nari lasiqatun wa dhamimatun min haitsu annahu min nataijihi wa rawadifihi. Karena takut kepada neraka, takut kepada api neraka itu bersambung, lengket, terkait sekali dengan meninggalkan penentangan. Karena siapapun yang takut kepada neraka pasti enggak berani menentang Al-Qur'an. Itu maksudnya. Min haitsu annahu min nataijihi wa rawadifihi. Jadi siapapun yang takut kepada neraka pasti enggak berani menentang Al-Qur'an, itu maksudnya. Li'anna man ittaqan nar tarakal mu'anada. Karena sesungguhnya orang yang takut kepada neraka atau api itu pasti meninggalkan penentangan kepada Al-Qur'an. Jadi Allah menyebut fattakun nar itu sudah mencakup fatrukul ainah. Tinggalkanlah penentangan. Tinggalkanlah pembangkanganmu itu. Jadi satu kata itu kayak gonceng makna yang lain begitu. Kayak
istilahnya mengikutkan makna yang lain. Itu namanya al-ihdaf. Ini contohnya ya, wa nadiruhu an yaqulal malik li hasamihi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seorang raja berkata kepada pengawalnya, in aradtumul karamata indi fahdharu sukhti. Jika kau ingin mendapatkan kemuliaan dariku, mendapatkan penghormatanku, maka hati-hatilah terhadap kemarahanku. Kalimat hati-hatilah kepada kemarahanku itu artinya maka taatlah kepadaku. Artinya itu adalah apa? Maka taatlah kepadaku. Yuridu fa'ati'uni. Jika kalian ingin saya muliakan di sini, maka jangan membuatku marah. Itu artinya maka taatlah padaku. Wa ati'u amri wahdharu ma huwa natijatu hadris sukhti wa rawatifihi. Ya. Maka taatlah kepadaku dan takutlah apa-apa yang akan menjadikan hasil atau menjadi hasil dari hal-hal yang mengiringi kemarahan itu. Ini namanya irdaf ya. Berkata A tapi menggunakan takbir yang lain. Tapi takbir yang lain itu mengandung A juga. Jadi semakin lengkap begitu. Ini seni bertutur yang luar biasa. Fi qoulihi ta'ala walan taf'alu. Ini ada jumlatun i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu adalah ya kalimat yang disisipkan, terpisah dengan kalimat sesudahnya sebelumnya disisipkan. Sama dengan ketika kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah i'tirad. Kalimat berdiri ini adalah kalimat berdiri sendiri, diletakkan di tengah-tengah antara kalimat utama dan kalimat pelengkapnya. Jadi fa in lam taf'alu fattakun nar. Begitu. Kalau kau enggak mampu, maka takutlah kepada neraka. Tapi ditambah Allah dengan tengahnya dengan i'tirad walan taf'alu, dan kau tidak akan mampu. Kenapa ini? Libayani tahaddi fil madi wal mustaqbali. Untuk menunjukkan tantangan ini berlaku pada masa yang lalu sampai masa yang akan datang. Wa bayani ajzihim at-tam fi jamil usul, dan Allah ingin menjelaskan bahwa kita tidak akan mampu selamanya menandingi Al-Quran. Lam taf'alu madhi, lan taf'alu nanti masa depan pun kau tidak akan mampu. Itu fungsi dari i'tirad di dalam ayat ini. Jumlah i'tirad itu fungsinya macam-macam. Tidak hanya tahaddi, ada yang tabarruk, ada yang tanzih. Wa yaj'aluna lillahi al-banat subhanahu walahum ma yastahun. Jadi subhanahu, ini tengah-tengah. Ini untuk i'tirad. Kalimat sisipan diletakkan di tengah, tapi ada tujuannya. Tujuannya apa di sini? Ini adalah tanzih, untuk mensucikan Allah. Atau tabarruk, mencari berkah. Misalkan la tadkhulunal masjidal harama insyaallah aminin. Insyaallah ini adalah kalimat i'tiradiyah. Kau pasti akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Tapi dengan tengah sebut insyaallah, jika Allah menghendaki kau akan aman. Tabaruk, mencari berkah dari Allah. Fi qoulihi fattakun nar ijazun badi'un bi dzikril kinayah. Dalam fattakun nar itu ada kinayah. Apa maksudnya di sini? Ai fa in ajastum anil ityan bi suratin min mithlihi fa khafu nar jahannam. Jika kau takut, kau tidak mampu mendatangkan surat yang seperti Al-Quran, maka takutlah api jahanam. Maksudnya apa takut itu? Bitasdiqikum bil Quran. Kalau takut maka benarkanlah Al-Quran itu, maka percayailah Al-Quran. Jadi maka takutlah neraka. Maksudnya maka percayailah Al-Quran. Itu kinayah menunjukkan makna menyuruh untuk beriman kepada Al-Quran. Wa fihi ijazun bihadfil mudhaf. Ada ijaz menghapus atau membuang mudhaf dengan takdir wa takdiru fattaqu adzabannar. Takulah azab neraka. Fi qoulihi ta'ala wa quduhan nasu wal hijarah.
waquduhan nasu wal hijarah. Kenapa an-nas didahulukan dari al-hijarah? Taqdimun nasi 'alal hijarati. Kenapa manusia didahulukan atas batu? Li'annal ayata siqat li tahdidil awsati binnar. Karena ayat ini dalam kerangka mengancam orang-orang yang maksiat, orang yang menentang Allah dengan neraka. Wa tahwi fihim biha, dan menakut-nakuti mereka dengan api neraka. Fakanal munasib an yabda bihi, maka sebaiknya, ya cocoknya mendahulukan yang diancam. Nah, masa Allah mau menyiksa batu kayak apa? Ini bahan bakar dalam makhluk manusia, ini dalam rangka mengancam mereka, maka dahulukanlah itu. Li'annan nar wa ma fiha min hatabin, sesungguhnya api dan yang ada di situ baik kayu bakar dan sebagainya, innama khuliqat li ta'dzibihim. Semuanya diciptakan untuk menyiksa al-usat, orang-orang yang maksiat tadi. Wa min babi taqdimil ghayati 'alal wasail, karena hijarah batu itu hanya wasilah saja untuk menyiksa. Dengan manusia itu ghayah, tujuan orang yang dimasukkan neraka itu disiksa. Manusianya disiksa, itu tujuannya. Maka tujuan harus didahulukan. Fi qoulihi ta'ala waquduhan nasu wal hijarah, ada isti'arah. Ini dalam kitab Al-Isyarah, Al-Isyarah ilal ijaz fi ba'di anwa'il majaz. Syabbahal nas bil hatabi. Di dalam ayat ini, an-nas ini diserupakan dengan kayu bakar. Karena bahan bakar neraka itu kayu dan batu. Tapi sini kok an-nas. Imma litaghulhulin nari fi jami'i a'dha'ihim adh-dhahirati wal batinah. Kenapa kok disamakan antara manusia dengan kayu bakar itu? Sehingga seakan-akan waquduha an-nas. Bahan bakarnya adalah manusia. Disamakan dengan kayu bakar sebagai bahan bakar. Imma litaghulhulin nar. Karena ada kalanya, alasan yang pertama karena api ini bisa menembus tubuh manusia. Semua tubuh manusia baik zahir maupun batin bisa terbakar dengan api. Jadi kalau api membakar manusia habis, terjantung-jantungnya habis semuanya, di dalam-dalamnya habis semua. Kama sebagaimana yataghalghalu fi dzahiril hatabi wa batini. Sebagaimana api itu kalau membakar kayu habis mulai kulitnya kayu sampai intinya kayu di dalam itu habis semua. Itu aspek penyerupaannya. Menurut Imam Al-Iz bin Abdussalam dalam kitab Al-Isyarah fi ba'di anwa'il majaz. Al-Isyarah ilal ijaz fi ba'di anwa'il majaz. Fi qoulihi ta'ala wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum. Ini ijaz bi hadfi harfil jar. Ada yang dibuang harf jar di sini. Apa yang dibuang? Anna bi anna lahum. Ada bi-nya di situ. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati. Karena basyara itu bi. Nah, tapi dibuang itu. Ijaz untuk meringkas. Wa takdir bi anna lahum. Ada bi-nya di situ. Takdirnya. Gini ya, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya Al-Quran, kalam-kalam Al-Quran itu sudah sangat luar biasa. Jadi tafsir-tafsir itu mesti atau pasti menggunakan bahasa yang kalah levelnya dengan bahasa Al-Quran. Jadi bahasa tafsir itu pasti kalah level dengan bahasa Al-Quran. Makanya terkadang orang membaca Al-Qurannya lebih paham. Yang lebih mudah, tapi membaca tafsirnya lebih sulit bahasanya. Terkadang begitu, terkadang. Tapi tentu saja tafsir itu secara umum berfungsi untuk menjelaskan makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu biasanya tafsir itu lebih panjang daripada Al-Qurannya. Fi qoulihi ta'ala anna lahum jannat, ada takdim wa ta'khir. Apa yang didahulukan di sini? Lahum itu loh. Haitsu taqaddama khabaru anna. Maksudnya anna jannatin lahum. Tapi lahumnya didahulukan begitu. Anna jannatin lahum, didahulukan lahumnya ala ismiha. Isimnya anna adalah jannat. Ini diakhirkan, isimnya diakhirkan. Kenapa? Li anna taqdimal khabari akadu min taqdimil mukhbar anhu.
karena mendahulukan khobar itu lebih tegas dibandingkan mendahulukan mubtada. Mukhbar anhu itu yang diceritakan, mubtada. Liqurbi audid dhamiri alal ladina amanu. Karena sebelumnya itu ada alladzina amanu. Karena kedekatan kembalinya dhamir pada kalimat alladzina amanu wa basyiril ladina amanu anna lahum. Lahum langsung ke alladzina amanu, mendekatkan itu. Sehingga lebih kuat maknanya. Coba kalau misalkan diubah susunannya. Wa basyiril ladina amanu anna jannatin lahum. Enggak sehebat Al-Qur'an. Dan maknanya pun tidak lebih tegas daripada Al-Qur'an. Kalau dibalik tadi. Fi qoulihi ta'ala tajri min tahtihal anhar. Ini pernah saya singgung. Contoh-contoh yang kemarin ada majaz akli. Haitsu usnidal fi'lu ila ghairi fa'idihi al-haqiqi. Surga yang di dalamnya mengalir sungai. Di bawahnya mengalir sungai. Kalau sungai mengalir, hilang Bengawan Solo itu. Karena mengalir ke laut, Bengawan Solo hilang. Kalau sungai mengalir, hilang Sungai Nil. Kalau sungai mengalir, maka berantas ya hilang. Sungai Joso ini hilang sungai. Enggak ada sungainya Darul Ulum itu nanti. Kalau sungainya mengalir, tapi kan sungainya tetap. Sungai kan tempatnya. Yang mengalir apa? Airnya. Yang mengalir adalah airnya yang ada di dalam sungai. Jadi menyandarkan aktivitas mengalir kepada tempat. Padahal yang mengalir adalah yang menempati. Yang mengalir adalah ya air, bukan sungai. Sama dengan wafajjanal ardo uyunan. Kami pancarkan mata air. Mata air enggak memancar, yang mancar itu airnya. Mata airnya tetap di situ. Nah, ini kan butuh logis, butuh nalar itu. Akli, makanya majaz akli. Kenapa kok demikian? Tadi ada alasannya, ada si'atul lafzi. Biar lafadznya itu bisa bermacam-macam. Ijaz, untuk meringkas. Coba kalau kita ganti yajri min tahtiha ma'ul anhar. Enggak ringkas lagi nanti. Yang mengalir di dalam surga itu air-air sungai. Itu namanya tidak ijaz lagi, tidak ringkas. Juga agar iradul makna ad-daqiq, untuk menyebutkan makna secara detail. Sungai mengalir itu artinya ada sungai. Dan ada air yang di dalam sungai itu yang mengalir. Itu sudah paham semua. Coba air mengalir, nggak ada sungainya. Mengalir dari mana ke mana nggak jelas. Kalau sungai mengalir, pasti kita membayangkan yang mengalir adalah air. Inilah hebatnya pertuturan-pertuturan itu. Dan Quran menggunakan hal-hal seperti ini. Namanya majaz akli. Fi qoulihi ta'ala tajri min tahtihal anhar ijaz bihad fil mudhaf. Membuang mudhafnya. Apa mudhafnya itu? Sungai yang mengalir di bawahnya. Nya itu kan jannat ya. Di bawah surga, di bawah kebun maksudnya begitu. Sebenarnya tidak begitu. Ada yang dibuang di situ. Apa yang dibuang? Huruf. Di bawah kamar-kamarnya. Apa dalilnya? Di dalam surat Az-Zumar ayat 20. Jadi ini mengungkapkan balaghah ayat dengan berdasarkan penggunaan ayat yang lain. Jadi menafsirkan balaghah ayat A dengan penggunaan ayat B. Ini menarik ini. Wa qad dhahara hadza fi qoulihi ta'ala lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha. Nah, yang ha ini huruf. Jadi sungai mengalir di bawahnya kamar-kamar. Jadi kalau kita buka kamar sudah lihat ada sungai mengalir, begitulah bayangannya. Fi qoulihi ta'ala kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi rizqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ada fannul idhah. Seni menjelaskan, penjelas.
Falau iktasarallahu ta'ala fiha ala qawli min qablu. Jika selesai di kata min qablu, inilah yang dulu kami diberi rezeki. Misalkan begitu ya. Hadzal ladzi rizqna min qabl. Wa utubihi mutasyabihah tidak ada misalnya. Duna baqiyatil ayat la askala alal qari. Maka pembaca akan bingung. Li'anna qawlam hadzal ladzi rizqna min qabl. Karena kalimat hadzal ladzi rizqna min qabl menunjukkan ya dulu ala annalladzi ruzikuhu al-an huwa ainu ma ruziku min qablu. Karena yang mereka dapatkan rezeki itu kayaknya sama dengan yang dulu mereka dapatkan. Fala yadri al-qari'u hal aradallahu bima hakahu ahlul jannah isyaratuhum ila sinfis samrah au miqdar rima yu'tauna minha. Yang dimasukkan Allah di sini ini sama apanya? Ini loh yang seperti kami dapatkan dulu. Apakah mereka di surga nanti akan mendapatkan yang sama dengan yang kita? Yang didapatkan mereka di dunia, itu maksudnya. Nah, makanya disebut wa utubihi mutasyabiha. Kalimat ini untuk menjelaskan bahwa persamaannya itu hanya pada kuantitasnya. Pada kadar yang dikonsumsinya. Tetapi jenisnya, asnafnya itu berbeda. Yakni yushabbihu ba'duhu ba'dan fil kamiyati wa in taghayyarat asnafuhu. Berbeda jenis-jenisnya. Ya, tentu yang surga lebih bagus, lebih nikmat dan sebagainya. Tapi memang mirip tapi enggak sama begitu. Mirip tapi enggak sama. Makanya ada kata wa utubihi mutasyabiha. Fi qoulihi ta'ala ruziqu minha min thamaratir rizqa. Ada jinasul istiqaq. Jinas tadi macam-macam ya. Ada jinas tam, ada jinas marduf yang tadi as-sama ma. Ini jinasul istiqaq. Diambil dari istiqaqnya kata. Ruziku dan rizqan. Dari satu akar kata. Ini jinasul istiqaq. Ini hanya seni pengungkapan kata ya. Muhassinat lafdhiyah istilahnya. Pengindah kata, pengindah lafadz. Fi qoulihi ta'ala qaulu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini tasbih bali. Ada penyerupaan yang sangat hebat di sini, yang luar biasa. Bali itu yang maksimal. Ya, penyerupaan yang maksimal, yang tingkatan tertinggi. Kenapa? Haitsu syabbaha samaratil jannati wa rizqaha bi samaratid dunya wa rizqiha. Karena Allah menyerupakan buah-buah surga dan rezeki surga diserupakan dengan buah-buah dunia dan rezeki dunia tanpa kata mislu atau kaf. Ini seperti kata sepertinya. Jadi kan di atas disebut seperti itu diletakkan setelahnya wa utubihi mutasyabiha. Tapi dalam kalimat ini hadzal ladzi ruziqna min qablu. Dalam kalimat itu ada tasbih balik. Karena Allah menyerupakan buah-buah surga dan rezeki surga dengan buah-buah dunia dan rezeki dunia. Hadza mithlul ladzi. Maksudnya adalah ini seperti rezeki yang dulu kami diberi di dunia. Tapi sepertinya dibuang. Ini yang kami dulu diberi di dunia. Ya. Lalu kalau orang heran atau muskil, lalu gimana? Sama apa enggak? Nah, ada kalimat wa utubi mutasyabiha tadi di atas itu. Ada idhah, fanul idhah. Dijelaskan bahwa serupa tapi enggak sama begitu. Ada penjelasannya wa utubihi mutasyabiha. Ada fanul idhah. Fi qoulihi ta'ala hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini ada ijaz bi hadfil maf'ul lil ikhtisar. Untuk meringkas saja. Mestinya begini. Wa taqdir ruziqnahu min qablu, ada hunya. Hunya dibuang. Pembuangan hu itu pertama menyingkat kata. Ijaz, ada ikhtisar. Kedua, ini membuat kalimat semakin mudah untuk diucapkan. Misalkan kata-kata ngajinya hadzal ladzi ruziqnahu min qabl. Ada kalimat hu itu akan mengganggu ritmenya Al-Qur'an. Nah, ini yang terakhir ya. Fi qoulihi ta'ala wa utubihi mutasyabiha. Nah,
Nah, ini kalimat wa utubi mutasyabih. Meskipun tadi di atas masuk dalam al-idhah, ini juga masuk jumlah i'tiradiyah. Jadi idhah masuk dalam wa utubi mutasyabih. Ini juga i'tiradiyah. Kalimat sisipan. Disisipan untuk apa? Litaudzihil iskal, untuk menjelaskan muskil. Biar orang tidak bertanya-tanya. Nah, lalu pertanyaannya, berarti bisa ya di dalam satu kalimat itu balaghahnya 2, 3, 4, oh bisa. Jadi di dalam kajian balaghah itu bukan berarti kalau sudah majas tidak akan menjadi yang lain-lain, tidak. Bisa juga majas sekaligus di situ ada isti'arahnya. Bisa begitu. Sekaligus di situ mungkin ada irdafnya, ada idhahnya. Karena dalam balaghah itu tidak ada istilahnya kalau A maka tidak boleh B, tidak begitu. Tapi bisa A, B, C, D. Saking indahnya maka diteliti dari aspek ini ketemu. Dari aspek itu ketemu, dari aspek yang sana ketemu. Jadi keindahannya bisa mencakup banyak hal. Misalnya dalam kalimat Qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' wa qudiyal amru wastawat alal judi. Di dalam kalimat ini balaghahnya lebih dari 20. Isti'arah ada, majas ada, irdaf ada, i'tirad ada, ikhtiras juga ada, semacam-macam ya. Di surat Hud ya. Karena saking indahnya. Itu namanya dalam ilmu balaghah namanya al-ibda. Fanul ibda, seni ibda. Nah, itu ya. Mungkin cukup untuk kajian pada hari ini. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah